Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Habil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kita bahas di sini ini adalah salah satu pertanyaan dari subscriber ya, mengenai nasib guru P2 atau P3 yang belum resume di P3K Guru 2023. Apakah nantinya ikut cat observasi atau justru masuk di cat umum atau pelamar umum Bapak Ibu ya. Ingat ya, sekali lagi kata kuncinya adalah ketika Bapak Ibu di tahun 2022 itu adalah P1, P2, P3, maka status itulah yang Bapak Ibu akan bawa di P3K Guru 2023. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti ini ya. Ini ada pertanyaan masuk ya seperti ini. Bagaimana dengan yang tidak bisa resum tahun lalu ya, sementara statusnya adalah P3. Nah, jadi intinya ya tetap P3 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu guru yang tahun 2023 2022 yang lalu tidak bisa menyelesaikan pendaftaran di P3K Guru 2022, status Bapak Ibu itu anggaplah P1, P2 atau P3, dan tidak bisa menyelesaikan pendaftaran sehingga tidak lulus menjadi ASN di tahun lalu, status Bapak Ibu itu adalah tetap P1 atau P2 atau P3. Kenapa? Karena database Bapak Ibu itu sudah dikunci, dan itulah yang akan dibawa di P3K Guru formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira ya. Jadi mau bisa resum, mau tidak resum, itu kan kalian tidak bisa resum ya, Bapak Ibu guru tidak bisa resum kemarin. Itu faktornya adalah karena memang tidak tersedia formasi. Andai kan ada formasi yang linier, itu pasti Bapak Ibu bisa resum. Jadi sebenarnya bukan kesalahan individu teman-teman ya, bukan kesalahan individu, karena memang persoalan formasi yang tidak ada. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami secara maksimal agar nantinya kita bisa memahami aturan-aturan yang ada di tahun 2023. Nah, di sini contoh ya, contoh yang tahun 2022 yang lalu. Di sini muncul keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat mengajukan pendaftaran ini. Nah, ketika posisinya seperti ini, anggaplah Bapak Ibu adalah P3 atau P2, maka otomatis Bapak Ibu sudah terhenti di langkah di sini. Bapak Ibu tidak bisa melakukan pendaftaran lagi, sehingga secara otomatis bagi P2 dan P3 di tahun 2022 yang lalu itu tidak bisa mengikuti observasi ya. Kemarin Bapak Ibu tidak bisa mengikuti observasi, alasannya karena formasi pada instansi itu sudah tidak tersedia. Nah, bagaimana dengan di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya? Nah, untuk tahun 2023 nanti tentunya posisi Bapak Ibu itu akan tetap menjadi guru P2 atau P3. Itu yang harus kalian pahami dan kalian cermati dengan asumsi bahwasanya Bapak Ibu itu posisinya seperti itu karena formasi di daerah Bapak Ibu itu kan habis. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu tidak bisa resum di tahun lalu, posisi Bapak Ibu di tahun 2023, Bapak Ibu akan membawa status P2 dan P3. Nah, karena database Bapak Ibu itu sudah dikunci, jadi secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan ikut tes cat observasi. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir sih ya, bagi yang tidak bisa resum tahun lalu atau bahkan yang dibatalkan formasinya seperti ini ya, tidak dibuka formasi di instansi, formasi sudah ada atau diisi oleh P1, tidak sama dengan ijazah, bekerja di lembaga lain tapi terdaftar. Nah, ini menyebabkan P2 dan P3 tidak bisa melanjutkan pendaftaran kemarin ya di tahun 2022. Nah, di tahun 2023 ini Bapak Ibu akan melihat apakah formasinya ada ya, logika seperti itu ya. Apakah formasinya ada atau tidak ada. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi logikanya seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini kan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Oke. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu yang terhormat.
Nah, kemudian di P3K Guru 2023, nah nantinya akan tampilannya seperti ini. Login SSCASN 2023. Nantinya Bapak Ibu yang masuk kategori P1, P2, P3 itu tidak perlu lagi membuat akun di P3K Guru 2023. Alasannya karena Bapak Ibu sudah punya akun. Ingat ya, satu akun itu diikuti oleh satu nick ya. Jadi tidak perlulah Bapak Ibu membuat akun lagi kecuali ada kebijakan clear data sehingga Bapak Ibu harus membuat akun seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nenda top aja nah. Namun si dia tahu. Pasandang itu jam apa tuh? Aina. Pergi. Nah, ini adalah contoh aplikasi SSCSN pada pendaftaran tahun 2023 untuk mengakses pengadaan tahun 2022. Ini adalah aplikasi SSCSN pendaftaran tahun 2023 untuk mengakses pengadaan tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi nantinya P2, P1, P3 itu bisa mengeceknya melalui link ini Bapak Ibu ya. Jadi langsung diklik saja ini ya. Nah, seperti itu kira-kira ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini lagi ini ya yang menjadi penentu nik satu akun untuk pelamar P3K Guru 2023. Jadi P2 dan P3 yang sudah punya akun itu tinggal login SSCISN 2023. Nah, bagaimana yang resum yang tidak bisa resum tahun kemarin? Nah, ketika Bapak Ibu tidak resum di tahun 2022, maka Bapak Ibu itu tetap P2 dan P3. Logikanya seperti itu ya. Oke. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nik satu akun untuk pelamar P3K Guru 2023 ya. Jadi P2 dan P3 dan yang sudah punya akun itu tinggal login di SSCASN 2023. Jadi mau Bapak Ibu resum di tahun 2022 dan tidak resum, itu posisi Bapak Ibu itu tetap P2 dan P3. Logikanya begitu ya. Anda harus ketahui informasi ini. Karena satu nick itu satu akun, tidak boleh dua akun satu nick. Jadi tetap Bapak Ibu ya. Jadi tinggal login. Tinggal login di SSCSN untuk mendaftar. Tidak perlu membuat akun lagi ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua lanjut. Yang kedua di sini Bapak Ibu ya, guru honorer P2 dan P3 yang sudah punya akun SSCSN 2021-2022 berarti besar kemungkinan sudah dicatat di database Kemendikbud untuk prioritas cat observasi. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Di tahun 2022 Bapak Ibu adalah P2 dan P3, kemudian tidak lulus atau tidak bisa menyelesaikan pendaftaran karena formasi habis. Nah, di tahun 2023 nanti Bapak Ibu kembali adalah guru honorer yang akan tes cat observasi. Nah, seperti itu ya. Jadi status Bapak Ibu sebagai guru honorer itu tetap terdata Bapak Ibu sebagai P2 dan P3. Cuman di tahun 2023 sudah tidak dikatakan lagi P2 dan P3, tapi fungsinya sama ya, manfaatnya sama. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya di sini katakan data pendaftaran P2 dan P3 guru 2022 sudah tercatat sehingga tinggal disesuaikan dengan data 2023. Oke. Jadi ada kan ya di SSCSN 2023 itu ada link untuk ke P3K 2022. Jadi Bapak Ibu bisa cocokkan data di situ nantinya. Oke. Kemudian yang terakhir di sini yang paling penting kalian harus lihat ketika ada P2 dan P3 yang sudah dikeluarkan di sekolah induk atau pindah sekolah, data SSCSN sebelumnya itu tetap terbaca Bapak Ibu dan bisa digunakan saat login. Jadi tidak ada masalah ya kalau Bapak Ibu dikeluarkan dari sekolah sepanjang Bapak Ibu pernah mendaftar di tahun 2022 2021, Bapak Ibu punya akun SSCSN ya silakan login teman-teman ya. Kan Bapak Ibu punya akun ya. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian yang terakhir lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, note ya, tunggu juknis resmi Kemendikbudristek, kebijakan bisa berubah sesuai aturan terbaru pemerintah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.